Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Suci Lestari Wahyuningtyas, Muhammad Samsul Nur Salim, dan Ana Hustiana. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tugas farmakoterapi terapan tentang GAD atau Generalized Anxiety Disorder. Untuk kasusnya, seorang laki-laki datang menebus resep di instalasi farmasi suatu rumah sakit dengan obat alprazolam 0,25 mg sebanyak 56. Untuk aturan pakainya sehari 2 kali 1 tablet. Obat ini digunakan untuk orang tuanya dengan jenis kelamin perempuan usia 65 tahun, penderita GAD. Sebelumnya, pasien telah menggunakan obat tersebut selama 6 minggu. Setelah melakukan screening terhadap resep tersebut, apoteker menyimpulkan bahwa obat tersebut akan digunakan pasien selama 6 minggu. Definisi dari GAD yaitu kecemasan yang berlebih sepanjang hari dan tidak disebabkan oleh penyalahgunaan obat atau kondisi medis tertentu yang dirasakan lebih dari 6 bulan dengan gejala kecemasan yang tidak realistis atau berlebihan dan khawatir tentang sejumlah peristiwa atau kegiatan yang setidaknya terdapat gejala psikologis atau fisiologis. Kecemasan dan khawatir tidak terbatas pada fitur penyakit psikiatri lain, misalnya memiliki serangan panik dan malu di depan umum. Untuk konsep terapi dari GAD yaitu mengurangi keparahan dan durasi gejala kecemasan untuk meningkatkan fungsi secara keseluruhan. Tujuan jangka panjang dalam pengobatan GAD yaitu meminimalkan bahkan menghilangkan gejala kecemasan, tidak ada gangguan fungsional dan peningkatan QOL. Pencegahan kekambuhan adalah pertimbangan jangka panjang lainnya. Tata laksana pengobatan GAD. Tata laksana pengobatan GAD berdasarkan Dipiro. Ketika GAD akut diberikan obat golongan benzodiazepin selama 2-4 minggu. Selama itu kita memonitoring efek terapinya. Ketika tidak ada perubahan, maka obat selanjutnya yang digunakan yaitu venlafaxine atau golongan SSRI. Kemudian kita kembali memonitoring efek terapinya. Ketika efek terapinya tercapai, maka pengobatan dilakukan selama 6-12 bulan. Tetapi ketika efek sampingnya belum tercapai, maka yang tadinya menggunakan venlafaxine sekarang diganti SSRI ataupun sebaliknya. Kemudian kita memonitoring kembali. Ketika efek terapinya tercapai, maka pengobatan dilakukan selama 6-12 bulan. Tetapi ketika efek terapinya belum tercapai, maka diganti dengan golongan ansiolitik lainnya seperti SSRI, imipramin, buspirone, hidroksizin, pregabalin atau duloxetin. Kemudian kita memonitoring kembali efek terapinya. Ketika efek terapinya tercapai, maka pengobatan dilakukan selama 6-12 bulan. Tetapi ketika tidak tercapai, maka dikombinasi dengan golongan benzodiazepin untuk kelainan psikologis. Lama pengobatan yang disarankan yaitu 2-4 minggu. Selanjutnya akan ada reka adegan antara pasien dan apoteker. Mari kita simak video berikut ini. Oke. Selamat siang Mas, saya Suci Lestari, apoteker dari instalasi farmasi ini. Adakah yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, ini saya mau nebus resep. Oh iya. Ini resepnya untuk siapa ya Mas?
untuk ibu saya. Oh iya. Ini gejala yang dialami ibu Mas apa ya? Ibu saya itu sering cemas sih Mbak. Kemungkinan ada 6 bulanan lah sering cemas dia. Apakah ibu Mas punya riwayat penyakit lain? Alhamdulillah nggak ada. Terus untuk konsumsi obat lain nggak ya ibunya? Nggak ada kayaknya Mbak, nggak ada bener. Ada alergi obat? Nggak ada. Ibu konsumsi obatnya teratur nggak ya Mas? Kadang lupa sih Mbak, tapi saya selalu mengingatkan ibu saya untuk minum obat. Oh iya, sebentar ya Mas, obatnya Iya. saya siapkan dulu. Oh ya. Halo, assalamualaikum dok. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Oh saya Suci Lestari, apoteker dari dari instalasi farmasi rumah sakit. Ini dok, saya mau konfirmasi resep atas nama Ibu Bella, usia 65 tahun. Ini resepnya berisi alprazolam 0,25 mg 2 kali 1. Sedangkan saya itu membaca di literatur untuk pemakaian alprazolam itu 3 kali 1 0,25 mg selama 2-4 minggu. Bagaimana ya dok? Oh, gitu ya Mbak. Iya, seharusnya mau diganti apa gimana? Oh, disesuaikan saja ya. Oh iya, berarti ini dipakainya 3 kali sehari 1 tablet 0,25 mg selama 2 minggu ya Mbak? Iya Bu. Ya, benar. Terima kasih dok, maaf mengganggu waktunya. Selanjutnya, DRP dari pengobatan GAD. Obat yang digunakan dalam pengobatan pasien GAD pada kasus ini sudah sesuai dengan algoritma yang ada di Dipiro. Obat yang dipilih yaitu alprazolam 0,25 mg dari golongan benzodiazepin dengan aturan pakai sehari 2 kali 1 tablet, yang artinya dosis untuk 1 kali pakai 0,25 mg, sedangkan untuk 1 hari baru 0,5 mg. Menurut kelompok kami ini kurang tepat karena di Dipiro alprazolam berada pada rentang 0,75 sampai 4 mg per hari, dan untuk pasien geriatri sehari maksimal 2 mg, sehingga penggunaan alprazolam 0,25 mg yang tepat adalah sehari 3 kali 1 tablet dengan lama penggunaan 2-4 minggu. Jadi, DRP yang terdapat pada resep di atas adalah aturan pakai dan lama penggunaan obat. Untuk selanjutnya ada reka adegan dari apoteker dan keluarga pasien. Mari kita simak videonya berikut ini. Obat atas nama Ibu Bella. Oh iya. Mas, ini obatnya ya. Obatnya ini namanya alprazolam. Ini diminum 3 kali sehari 1 tablet selama 2 minggu. Kalau ini diminum apabila tidak berpergian dulu, maksudnya karena efeknya bikin ngantuk. Terus ini juga jangan banyak pikiran ya Mas. Terus juga banyak istirahat. Apakah yang saya jelaskan sudah jelas? Untuk obat ini diminum sebelum makan atau sesudah makan ya? Iya, sesudah makan Mas. Oh, sudah makan ya. Udah jelas. Ya, coba diulang kembali Mas agar saya tahu kalau Mas sudah paham dengan penjelasan saya. Ya, ini namanya obatnya alprazolam, diminum 3 kali sehari setelah makan. Kemudian kalau minum ini jangan bepergian dulu, terus jangan banyak pikiran, terus banyak istirahat.
Oke Mbak. Oh Oke, iya. ya. Makasih Mbak. Ya, semoga lekas sembuh. Ya. Selanjutnya ada mekanisme aksi obat dari alprazolam. Mekanisme aksi dari alprazolam yaitu mengaitkan reseptor benzodiazepin stereospesifik pada neuron GABA postsinaptik di beberapa lokasi di pusat sistem saraf, termasuk sistem limbik, pembentukan retikuler. Peningkatan efek penghambatan GABA pada hasil rangsangan saraf oleh peningkatan permeabilitas membran neuron ke ion klorida. Pergeseran ion klorida ini menghasilkan hiperpolarisasi atau keadaan yang kurang bersemangat. Selanjutnya terdapat plot antara apoteker dan keluarga pasien. 2 minggu setelah menerima obat dari apoteker, laki-laki tersebut datang menemui apoteker untuk berkonsultasi masalah pengobatan. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa gejala penyakit pasien tidak banyak berkurang setelah mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter selama 8 minggu pengobatan. Selamat malam, adakah yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, malam. Ini saya mau bertanya. Kemarin saya nebus obat ini untuk ibu saya. Ini obatnya alprazolam. Tapi kok ibu saya nggak ada perubahan ya Mbak, nggak ada efek sama obatnya. Gimana ya Mbak? Oh iya, sebentar ya Mas, nanti saya konfirmasi ke dokternya dulu apakah mau diganti atau gimana untuk obatnya. Oh gitu ya, boleh. Oh iya, tunggu sebentar ya Mas. Iya. Kemudian apoteker berdiskusi dengan dokter untuk memilih obat apa yang aman dan tepat untuk diberikan selanjutnya. Berdasarkan hasil pemantauan efek terapi obat tersebut, kelompok kami menyarankan venlafaxine. Ini sesuai dengan literatur yang ada di Dipiro, yang mana GAD akut ketika diobati dengan benzodiazepin selama 2-4 minggu belum memberikan efek maksimal, maka boleh diganti dengan venlafaxine atau SSRI. Kelompok kita memilih venlafaxine XR dengan nama dagang Effexor XR, dosis 75 mg, aturan pakai sehari 1 kali 1 tablet. Ini sesuai dengan literatur yang ada di Dipiro. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan di Google Classroom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.